Shalom Bapak Ibu Saudara, senang sekali kali ini berjumpa lagi bersama saya Pastor Benny Siowarjaya. Bapak Ibu Saudara, sebagai makhluk hidup yang memiliki jiwa, dalam jiwa ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak. Manusia dapat mengalami yang namanya emosi. Apa itu emosi? Emosi sebenarnya adalah luapan perasaan yang berkembang dan surut dalam waktu singkat. Emosi adalah keadaan reaksi psikologis dan fisiologis. Reaksinya itu bisa kegembiraan, kesedihan, keharuan, kecintaan, kemarahan. Tapi dewasa ini kata emosi itu sangat lekat dengan kemarahan. Padahal orang meluapkan kegembiraan secara mendadak itu juga emosi namanya. Nah, dalam kesempatan ini saya tentu mau bicara soal emosi yang kaitannya dengan kemarahan. Kemarahan, emosi. Emosi adalah amarah yang harus kita kelola. Karena kalau kita tidak mengelolanya, dia akan berdampak buruk dalam kehidupan kita. Emosi itu harus dikelola sehingga dia menjadi sweet emotion, emosi yang manis, emosi yang positif. Kalau tidak dikelola, maka dampak buruk pasti terjadi. Siapapun kita bisa mengalami, aduh tadi aku emosi sih, aku nggak mikir gitu. Mendadak emosi dibuat marah. Nah, itu pasti kata-kata penyesalan, saudara. Kalau sudah terjadi lalu kita menyesal, tidak ada gunanya lagi. Itulah sebabnya kita harus mengelola. Kita yang mengelola, bukan kita dikelola. Bukan kita yang dikendalikan, tetapi kita yang harus mengendalikan. Nah Musa, kita ambil contoh Musa. Musa pernah mengalami emosi. Walaupun dia baru habis puasa 40 hari, 40 malam, baru ketemu Tuhan. Dia turun dari gunung, lalu dia lihat orang bikin lembu emas, menyembah, dia marah. Dia lempar batu. Ya kita baca dulu ya. Keluaran 32 ayat 19. Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannya kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Padahal Tuhan tulis sendiri dengan tangan Tuhan kasih dia dua loh batu. Tapi gara-gara dia tidak bisa berkuasa atas emosi dan amarahnya, dampak buruk. Kedua loh batu itu pecah. Baru habis puasa. Kita juga sering begitu ya. Baru habis ke gereja, masih di parkiran. Kesenggol aja udah ngamuknya minta ampun, udah berantem, udah ribut gitu. Baru habis dari gereja, makan di restoran, lambat dilayani, udah marah-marah gitu. Itulah manusia, makanya Alkitab memberikan arahan kepada kita supaya kita harus berkuasa terhadap emosi dan amarah kita. Jangan kita biarkan emosi dan amarah kita yang menguasai diri kita. Yuk, sekarang kita buka Kejadian 4 ayat 6 dan 7. Kejadian pasalnya keempat ayat 6 dan 7 ini kisah tentang Kain. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau." Kalimat ini yang penting nih. Tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kita yang harus berkuasa terhadap amarah kita, terhadap emosi kita. Jangan membiarkan dosa yang berupa amarah itu menguasai hidup kita. Tuhan mengingatkan kepada Kain untuk berkuasa atas emosi dan amarahnya. Tuhan juga mengingatkan kepada kita jangan sampai kita dikuasai oleh emosi dan amarah kita. Sehingga akibat buruk terjadi. Salomo bilang, ini nasihat Salomo di Amsal 20 ayat 3, saya bacakan. Terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan, perselisihan. Tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Kita kalau dibilang orang bodoh marah, tetapi kita adalah kategori orang yang suka emosi. Dikit-dikit marah, meledak-ledak. Alkitab jelas bilang orang yang membiarkan amarahnya meledak itu orang bodoh. Orang bodoh itu orang yang selalu kembali kepada kesalahan yang sama, mengulangi kesalahan yang sama, mengulangi kesalahan yang sama. Salomo dia sudah merasakan dirinya dikuasai oleh amarahnya. Salomo menulis yang saya baca tadi berdasarkan pengalamannya, bukan berdasarkan dia lihat orang lain tapi berdasarkan pengalamannya. Dia bilang orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita harus mengenali situasi-situasi tertentu yang dapat memicu emosi,
menguasai diri kita sehingga menghasilkan kemarahan. Kadang-kadang hanya peristiwa kecil, peristiwa sepele, tapi bisa memicu emosi dan amarah menguasai diri kita. Ini bukan berarti orang percaya nggak boleh marah loh. Marahlah pada proporsinya. Nanti kita belajar bagaimana marah pada proporsinya. Nah, secara umum saya baca buku orang, secara umum ada dua hal utama yang memicu orang marah dan akhirnya tidak bisa menguasai amarahnya. Yang pertama adalah frustrasi, yang kedua rasa terluka. Frustasi adalah keadaan di mana suatu tujuan atau keinginan seseorang tidak tercapai. Dapat menciptakan rasa frustasi yang luar biasa. Pingin sesuatu nggak tercapai. Wah, frustasi. Nah, frustasi ini bisa memicu timbulnya emosi dan amarah. Emosi dan amarah kalau dibiarkan dia akan menguasai diri kita dan kita tidak akan bisa keluar dari situ kalau tidak mengambil sebuah keputusan untuk menguasai emosi dan amarah kita. Seperti Kain, Tuhan sudah ingatkan. Saya sangat yakin dalam perjalanan hidup kita, ketika kita mau emosi, mau amarah terhadap sesuatu, saya yakin Tuhan juga ingatkan. Masalahnya kita punya kepekaan nggak? Kita dengar nggak? Tuhan bisa ingatkan lewat lagu, Tuhan bisa ingatkan lewat khotbah pendeta, Tuhan bisa ingatkan lewat teman-teman, lewat kejadian dan lain sebagainya, lewat mimpi dan lain sebagainya. Kita mau dengar nggak teguran Tuhan? Kita yang harus berkuasa terhadap emosi dan amarah kita. Jangan biarkan diri kita dikuasai oleh emosi dan amarah kita. Hal yang kedua, hal terluka. Keadaan terluka yang disimpan lama dalam hati dapat memicu timbulnya amarah. Oleh sebab itu rasa luka batin harus diselesaikan. Tidak boleh disimpan di dalam hati. Nah, banyak orang tuh senang punya luka batin tuh dinikmati. Dinikmati terus kalau ada pemicunya keluar lagi. Marah lagi gitu. Satu-satunya jalan keluar untuk menyudahi amarah dan memadamkan emosi yang begitu menguasai diri kita adalah melepaskan pengampunan. Udah gak ada cara lain, saudara. Satu-satunya cara untuk menyudahi amarah yang berusaha menguasai kita adalah melepaskan pengampunan. Ketika Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus, berapa kalikah kami harus mengampuni kesalahan orang lain? Petrus mengajukan sesuatu yang sangat rohani. 7 kalikah Tuhan gitu. Nanti baca sendiri ya, Matius 18, 21, 22. Tuhan, berapa kali kami harus mengampuni kesalahan orang lain? Kita harus tahu kondisi saat itu. Hukum Yahudi berkata, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kasihilah saudaramu, bencilah musuhmu. Itu hukum saat itu. Ada orang kedapatan berzina harus dirajam, dibunuh sampai mati. Lalu Petrus mengajukan 7 kali. 7 itu angka sempurna bagi orang Yahudi. Petrus berharap Tuhan puji dia. Karena selama ini ada orang ketahuan mencuri, tangannya dipotong. Ada ketahuan berzina, dilempar batu sampai mati. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Sekarang Petrus mengajukan sesuatu yang menurut dia rohani. Tuhan, sampai berapa kali kita harus mengampuni orang? Kan kata hukum sekarang kan kasihilah saudara, bencilah musuh. Tapi Tuhan, apakah Tuhan berkata, wah Petrus kamu rohani sekali? Enggak. Tuhan berkata, tak terhingga kamu harus mengampuni kesalahan orang. 7 kali 77 kali. Memang kehitung sih 490 berapa kali gitu, 490 kali memang kehitung. Cuman masalahnya bukan itu. Tuhan berkata kalau kita itu harus melepaskan pengampunan tanpa syarat kepada orang yang salah kepada kita. Tapi masa ada satu orang melakukan kesalahan yang sama sampai 490 kali ke kita? Kan nggak ada. Sekali aja kita mengampuni dia udah tahu diri, dia udah malu. Nggak mungkin. Jadi jangan berkata, wah Tuhan nyuruh kita melakukan sesuatu yang nggak masuk akal nih 490 kali. Nggak begitu, saudara. Mana ada orang yang sama nyakitin kita itu sampai ratusan kali, itu nggak ada, saudara. Berarti apa? Kita mampu mengampuni kesalahan orang walaupun dia berkali-kali melakukan. Kita mampu, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, melepaskan pengampunan adalah cara yang paling sempurna untuk menyudahi amarah dan emosi yang berusaha menguasai kehidupan kita. Tuhan Yesus memberikan contoh teladan yang sempurna.
Waktu dia ngomong, dia berkata, waktu dia ngajar, dia berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang-orang yang menganiaya kamu. Matius 5 ayat 44. Waktu 3,5 tahun kemudian dia tergantung di atas kayu salib. Dia melakukan apa yang dia ajarkan. Dia berkata, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan Yesus mengajar, Tuhan Yesus kasih teladan buat kita. Kalau hari ini saya ngajar, saya bisa saja tidak kasih teladan. Tetapi Anda harus beriman kepada Tuhan Yesus. Dia ngajar, dia praktek. Nah, sasaran kita juga ke situ. Kita ngajar, kita berkata, kita baca firman, kita juga harus praktek. Bapak, Ibu, Saudara, di ayat Matius 5 ayat 44, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Tuh, kalau kita tidak bersedia mengampuni kesalahan orang, Bapak tidak melihat ada pribadi putra tunggalnya dalam diri orang percaya yang demikian. Bapak tidak melihat ada ada orang Kristen yang mirip Tuhan Yesus tuh, enggak. Jadi belum tentu orang Kristen yang demikian diakui oleh Bapa di surga sebagai anaknya. Karena dengan demikianlah, dengan kamu melepaskan pengampunan, kamu mengasihi musuh, kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Kalau tidak demikian, ya sorry Dori, kata Bapa di surga, belum bisa diakui. Nah, kita kan sering ngaku-ngaku anak Tuhan. Kalau ketemu orang di mana gitu ya, di tempat umum atau di mana gitu. Namanya siapa? Gregorius. Oh, Kristennya, anak Tuhannya katanya. Oh ya, anak Tuhan, kita sama-sama anak Tuhan. Tapi nggak ada karakter Tuhan Yesus di situ. Kita boleh ngaku-ngaku sebagai anak Tuhan. Masalahnya Bapak mengakui kita anaknya atau enggak. Kalau yang satu ini tidak kita lakukan, sorry, kita belum bisa disebut anak Tuhan. Nah, saya mau kasih beberapa tips untuk Anda supaya kita bisa menyudahi emosi. Kita bisa kontrol, kita bisa manage emosi kita. Supaya kita bisa berkuasa atas emosi kita. Yang pertama, temukan kepada siapa kita marah. Kita harus identifikasi, Bapak Ibu Saudara, kepada siapa kita marah. Sebab Yesus sendiri telah memerintahkan kepada kita mengasihi musuh. Berdoa bagi orang yang menganiaya kita. Ini berarti kita harus mengampuni orang yang telah melakukan kejahatan yang paling jahat sekalipun dalam hidup kita. Kita harus ampuni. Musuh aja harus kita kasihi loh. Musuh itu kan, definisi musuh kan orang yang melukai kita begitu dalam, kita terluka, kita marah, hidup kita hancur, itu musuh. Ketika kita menjadi orang percaya, Tuhan berkata, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Itu berarti kita harus mengidentifikasi. Sebelum kita marah, kita identifikasi siapa sih itu. Pasangan hidup kita jelas bukan musuh. Suamimu jelas bukan musuh. Istrimu jelas bukan musuh. Anakmu jelas bukan musuh. Rekan sepelayananmu jelas bukan musuh. Orang yang memusuhi kita saja harus kita kasihi. Itu standar kebenaran firman. Apalagi orang sepelayanan. Masa iya sih kita marah, dendam, sampai berlarut-larut, sampai dibawa-bawa. Belum jadi anak Bapa di surga, kata Matius 5 ayat 45 tadi. Orang demikian belum diakui oleh Bapa sebagai anak. Walaupun Anda berstempel pendeta, Anda punya jemaat banyak, ribuan jemaat. Tapi ketika Anda dendam, Anda balas, apalagi Anda balas, Anda belum bisa jadi anak Bapa di surga. Bapak Ibu, kita sama-sama mau menguasai emosi dan amarah kita, mengendalikan emosi dan amarah kita. Itulah sebabnya sebelum kita marah, kita lihat dulu. Siapa sih? Oh, sesama manusia. Waduh, lu buka Alkitab kalau lupa. Matius 5:44. Musuh harus dikasih. Oh, ini siapa? Musuh bukan? Oh, bukan. Ini rekan sepelayanan. Udah, nggak usah marah. Mengampuni, gitu loh maksudnya. Itu pertama, perlu kita identifikasi kepada siapa kita marah. Hal yang kedua, tips yang kedua adalah kita harus identifikasi sebesar apa sih masalahnya. Sehingga membuat kita tuh berhak untuk marah. Kadang-kadang masalah-masalah sepele doang. Masalah yang kecil-kecil doang. Bisa sampai gede banget. Bisa sampai luar biasa. Padahal masalahnya cuma sepele. Identifikasi masalahnya besar atau tidak. Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya.
Besi itu kalau berjauhan tidak mungkin bisa tajam. Besi itu harus dekat beradu baru bisa tajam, Bapak Ibu. Orang yang melukai kita bukan orang jauh, orang dekat. Tetapi percayalah tidak ada yang kebetulan yang terjadi dalam hidup kita. Kita harus melihat ini sebagai sesuatu proses dari Tuhan untuk mendewasakan rohani kita. Bapak Ibu Saudara, kalau kita belum bersedia mengampuni, itu berarti kita bawa-bawa amarah. Alkitab bilang jangan, tidak boleh. Amarah itu nggak boleh dibawa nginep 1 malam pun nggak boleh. Efesus 4 ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, ini marah yang Alkitabiah ya. Apabila kamu menjadi marah, berarti boleh dong, mungkin dong kita marah kan gitu. Tapi janganlah kamu berbuat dosa. Kalau marah jangan sampai berbuat dosa. Apa sih dosanya? Ini loh. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ayat 27-nya jangan beri kesempatan kepada iblis. Jadi kalau marah itu nggak boleh dibawa nginep, Bapak Ibu. Anda kalau ribut itu harus selesai sebelum matahari terbenam. Rata-rata jam 6 di Indonesia matahari terbenam. Jadi sebelum tidur itu beberes. Itu yang namanya marah boleh tapi jangan dibawa. Apalagi dendam bertahun-tahun. Nah orang di gereja tuh paling kalau dendam bisa bertahun-tahun gitu. Kalau cerita ngamuk lagi, marah lagi gitu. Apa nggak hidup dalam dosa itu namanya gitu. Kaget kan dengar hidup dalam dosa? Ya ayat 27 kan bilang begitu. Dan jangan beri kesempatan kepada iblis. Jadi kalau orang percaya dendam sama orang dibawa sampai berbulan-bulan bertahun-tahun itu belum dibereskan, belum pengampunan. Itu dia beri kesempatan kepada iblis. Masuk dalam pikirannya. Itu namanya orang bersekutu dengan iblis. Apalagi istilahnya kalau bukan hidup dalam dosa. Kalau begitu. Tapi Pak dia pelayanan Pak di gereja Pak. Dia boleh pelayanan di gereja. Tapi ketika dia masih nyimpan kepahitan, dia tidak berusaha beberes, dia tidak mau membiarkan dirinya yang berkuasa terhadap emosi dan amarahnya. Orang demikian konform hidup dalam dosa. Makanya beberes Bapak Ibu Saudara, beberes. Tapi kan faktanya hari ini, masih banyak orang yang tidak bersedia. Tapi ketika Anda mendengar rekaman ini, ketika Anda mendengar pengajaran ini, berberes dengan Tuhan dalam hatimu Bapak Ibu Saudara. Berberes dengan Tuhan. Hiduplah jadi orang bebas. Jangan hidup menjadi orang yang tercengkram oleh kuasa kegelapan. Mungkin selama ini Anda tidak berbuat dosa. Anda tidak nipu orang, Anda tidak mencuri, Anda tidak merugikan orang lain, Anda tidak selingkuh, Anda tidak berzina. Anda jadi orang Kristen, Anda melayani pekerjaan Tuhan. Tapi Anda masih simpan dendam kepada seseorang. Sering kita dengar gini ya, kalau orang lain saya bisa Pak, tapi kalau yang satu itu saya belum bisa, ini bahaya Bapak Ibu Saudara. Anda simpan dendam, Anda membiarkan iblis bekerja dalam pikiranmu, Anda hidup dalam dosa. Kalau yang lain saya bisa, nggak masalah, tapi kalau dia itu loh belum, ini bahaya Bapak Ibu Saudara, beberes. Bisa saja kita teringat kasus-kasus yang lama ini ciri-cirinya nih ya, kalau orang udah merasa dirinya udah nggak ada masalah gitu, udah nggak simpan dendam. Tapi bertahun-tahun ketika ketemu orang, dia bisa marah lagi loh. Sama saudara ribut misalnya, bertahun-tahun ribut. Nanti ada saudara lain meninggal, ketemu di rumah duka, bisa berantem lagi di rumah duka. Itu belum beberes namanya. Mungkin secara kebetulan Anda pindah kota aja, dia pindah ke Surabaya, Anda pindah di Jakarta, jadi nggak pernah ketemu. Begitu ada pernikahan, saudara keponakan nikah, lalu hadir sama-sama, bisa berantem lagi di situ. Itu belum beberes namanya. Itu masih nyimpan dendam. Lebih baik kita kan bersyukur. Tuhan kalau selama ini bertahun-tahun aku sudah bisa melupakan masalah itu. Ya aku beberes deh Tuhan. Nanti kalau udah ketemu ya udah selesai masalah. Nggak ada lagi masalah. Jangan diungkit lagi. Jangan ribut lagi. Apalagi berantem lagi. Jangan. Karena masalahnya selesai. Anda udah lupa aja nggak ada masalah. Dia sebagai sesama. Tuhan aja bilang kasihi musuh kok. Masa dia Anda tidak kasihi saudaramu misalnya gara-gara dulu puluhan tahun nggak bagi harta warisan orang tua meninggal oleh karena satu dan lain hal lalu Anda dendam, Anda bawa mati. Jangan Bapak Ibu Saudara, yang rugi diri kita sendiri. Kita hidup dalam dosa. Kita memberi kesempatan kepada iblis untuk bercokol di pikiran kita. Itu namanya hidup dalam dosa, yang rugi diri kita. Maka saya menganjurkan kita beberes. Kita jangan simpan dendam sehingga kita bisa menguasai emosi dan amarah kita. Dan kita bisa menjadi orang-orang bebas, orang-orang merdeka yang hidup di hadapan Tuhan. Amin untuk firman Tuhan pada kali ini. Sampai ketemu di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.